Selama 305 hari kinerja Presiden Prabowo Subianto, sebanyak 100 sekolah rakyat sudah dibangun. Tahun depan pemerintah menargetkan menjadi 200 sekolah rakyat, dan tahun berikutnya lagi menjadi 300 sekolah rakyat. Siswa yang masuk ke sekolah rakyat dijaring melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Target utama sekolah rakyat, kata Presiden, adalah agar anak dari keluarga tidak mampu bisa menjadi mampu. Karena siswa sekolah rakyat diprioritaskan berasal dari masyarakat yang masuk golongan tidak mampu desil 1 kelompok miskin ekstrem dan desil 2 kelompok miskin. Mereka termasuk ke dalam 20% rakyat Indonesia dengan pendapatan terendah. Sekolah rakyat resmi dimulai pada 14 Juli 2025 sebagai implementasi langsung dari gagasan Presiden Prabowo Subianto untuk menjamin akses pendidikan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat. Sekolah rakyat dikhususkan bagi anak dari keluarga di desil 1 dan kedua. Presiden menegaskan bahwa program ini harus menjadi solusi nyata tepat sasaran, berbasis data, dan berpihak pada kelompok yang selama ini kesempatannya terbatas oleh hambatan ekonomi dan sosial. Sekolah rakyat merupakan pengejauhan tahan dari Aste Cita keempat, yang menempatkan pendidikan sebagai kunci pembebasan sosial agar kemiskinan tidak terus diwariskan lintas generasi. Tim berkesempatan ke lokasi yang dipandu oleh jurnalis dan konten kreator Chang Hedi, di mana dengan hormat datang ke lokasi langsung sekolah rakyat yang berada di Kemensus RI Sekolah Rakyat Bekasi. Di lokasi tim langsung mewawancarai siswa sekolah rakyat dan juga salah satu guru sekolah rakyat. Selamat pagi, saat ini kita berada di sekolah rakyat yang berada di Bekasi. Sekolah rakyat ini menjadi program unggulan Presiden Prabowo Subianto. Bukan hanya sekolah rakyat, ada juga makanan bergizi gratis, MBG, dan juga koperasi desa. Ada apa aja di sekolah rakyat ini? Yuk mari ikuti tim dan Chang Hedi. Dari sekolah ini saya dapatkan kualitas yang sangat bagus, dan kita bisa mendapatkan nilai-nilai yang sangat bagus. Kualitas yang kita dapat aja kayak semacam buku, meja, lemari, perlengkapan alat sekolah. Harapan saya dari sekolah sini lebih bagus dan bisa mendapatkan murid yang lebih banyak dan bisa mengembangkan harapan yang ke depannya. Tentang sekolah rakyat yang di Bekasi ini ya, Bu Nuni ya. Untuk tanggapan Bu Nuni sebagai guru di sekolah rakyat Bekasi ini, seperti apa Bu Nuni, sepatan Bu Nuni SR ini, Bu Nuni? Terima kasih. Tanggapan saya ya, ternyata ini tuh program presiden yang sangat bagus sekali, dimana kita bisa menjadi fasilitator bagi siswa-siswi yang tidak mampu ya, kategori desil 1 dan desil 2, mohon maaf, miskin ekstrim ya. Nah, dari sekolah rakyat ini banyak mimpi yang kembali tumbuh. Ya, anak-anak yang tadinya tidak mempunyai mimpi kembali untuk bermimpi. Bahkan siswa-siswi di sini bukan hanya anak-anak yang kelas 10 pada umumnya, bukan hanya di usia 16 tahun, tapi banyak, ada beberapa anak yang di usia 19 tahun, 18 tahun. Artinya anak-anak ini sebelumnya sudah pernah bermimpi namun pupus oleh ekonomi. Nah, kehadiran sekolah rakyat ini mampu menjadi media bagi mereka untuk kembali bermimpi. Saya sangat berharap sekali program ini tuh bukan hanya untuk 1-2 tahun, tapi untuk selanjutnya berlangsung seperti itu. Karena masih banyak siswa yang masih belum bisa merasakan bangku sekolah. Masih banyak siswa yang mimpi-mimpinya belum terwujud. Seperti itu. Diketahui SRMA Sekolah Rakyat Menengah Atas ini terdiri dari 180 siswa dan siswi, terdiri dari 105 siswi dan 75 siswa. Total guru keseluruhan 21 guru pengajar termasuk kepala sekolah dan total wali asuh total 18. Dari asrama Sekolah Rakyat Menengah Atas khusus murid ada total 50 kamar yang terdiri dari 1 kamar berjumlah 4 siswa, kamar terbagi menjadi 2 gedung 2 lantai berbeda, khusus asrama putra di gedung A1 dan asrama putri di A2. Sekolah Rakyat Menengah Atas Bekasi di sini terbilang fasilitasnya sangat lengkap untuk fasilitas adanya ruang eskul, aula, laboratorium, tab untuk pembelajaran, komputer, dan mendapatkan sepatu khusus pembelajaran dan sepatu khusus olahraga. Tidak hanya fasilitas yang lengkap, Sekolah Rakyat Menengah Atas di Bekasi ini juga menerapkan standar makanan bergizi yang sehat. Sama halnya program makanan bergizi gratis yang dimana anak-anak di Sekolah Rakyat Menengah Atas ini mendapatkan makan 3 kali dalam sehari pagi, siang, dan malam. Seperti perintah Presiden Prabowo bahwa standar makanan bergizi harus 4 sehat 5 sempurna, yaitu adanya susu, buah, protein dan karbo yang cukup untuk menjadikan generasi bangsa sehat dan generasi emas.
komentarnya di Rafli tentang standar makanan bergizi gratis ya di Sekolah Rakyat Bekasi ini. Komentarnya bagaimana di Rafli sendiri? Menurut saya sudah cukup, ini juga apa namanya sudah memenuhi standar Protein ya, proteinnya, protein dan karbo sudah tercukupi dengan makan bergizi gratis untuk anak SMP. Oke. Dari segi makanan ini enak banget, bener-bener the best banget. Dan itu kita dikasih snack juga, jadi nggak perlu mikirin jajan lagi. Terus makanannya juga bergizi, ada ayam, terus selalu diselipin buah-buahan di sini, jadi kita nggak pernah ketinggalan buah. Untuk sekolah rakyat adalah sekolah gratis yang paling keren banget. Dari fasilitas semuanya kita terpenuhi di sini, semuanya kita didukung, semuanya kita disupport, pokoknya the best. Harapannya semoga SR ini menjadi peluang untuk aku bisa merealisasikan banyak mimpi aku di sini. Semoga apapun nanti ke depannya semuanya terjalan dengan baik. Kebetulan saya ditugaskan sebagai wali asrama di SR MA 13 Bekasi. Oke. Secara teknis wali asrama itu seperti apa, Pak? Wali asrama itu tugasnya satu, menyiapkan sarana prasarana untuk anak-anak seperti kasur, tempat tidur, meja belajar, pokoknya yang berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan anak sekolah. Seperti nanti rencana kan ada alat kebersihan yang datang dari pusat itu, seperti sabun segala macam itu. Berarti dari kayak sabun, terus fasilitas kayak kasur dan alat kebersihan lain itu dari pusat pemerintah ya, Pak? Yang Pusat, iya. Dari sekolah rakyat ini dari pusat untuk Betul. fasilitas keseluruhannya. Iya, semua pengadaan itu kita dari pusat, kita hanya terima aja, hanya menempatkan pada porsinya masing-masing. Berarti untuk murid ini tidak ada pungutan biaya sama sekali. Sama sekali. Itu gratis. Sama sekali, gratis 100%. 100%. Iya. Dari makan Iya. pagi, snack, makan siang, Iya. makan malam, semua gratis, free. 3 kali ya, Pak? Ya? 3 kali. Pagi, siang, dan sore, malam gitu ya? Iya, malam. Snack 2 kali. Snack 2 kali. Terima kasih ya, Bu ya. Iya. Dengan Ibu siapa, Bu? Saya Ibu Lastri Fajarwati dari Sekolah Rakyat Menengah Atas 13 Bekasi. Oke, Bapak-Ibu ya, kita nanya-nanya Bu tentang sekolah rakyat ini ya Bu ya, biar kalayak umum dan masyarakat tahu sekolah rakyat di Bekasi ini ada apa aja sih ya, dan juga teknisnya seperti apa. Oke, Bu Kepala Sekolah, aku mau nanya sekolah rakyat ini yang Ibu ketahui udah 1 bulan berjalan ini ya Bu, Iya. Kepala Sekolah ya. Seperti apa Bu, teknis dan segala macam itu? Sekolah Rakyat ini merupakan idenya Pak Presiden kita ya, Iya. Bapak Prabowo Subianto, yang tujuannya sangat mulia sekali, yaitu memuliakan mencilik ya, memuliakan masyarakat yang miskin ekstrim, bagaimana supaya mereka tidak miskin lagi, menjelaskan kemiskinan melalui pendidikan. Nah, pendidikan yang layak yang bisa mereka dapatkan dengan sekolah rakyat ini. Mulai fasilitas, guru-guru sampai dengan pembelajarannya itu difasilitasi semuanya, dan oleh Kemensos siswa-siswi ini dijaring berdasarkan database ya dari desil 1 dan desil 2 yang kemudian disurvei langsung mereka berhak atau menerima bantuan dari Kemensos untuk anaknya bersekolah di sekolah rakyat. Dari dasar itulah kemudian terselenggara sekolah rakyat yang seperti di SLMA 13 Bekasi ini. Kalau untuk 1 bulan ini ya Bu ya, yang ada kendala Bu dalam berjalannya sekolah rakyat ini pembelajarannya, dan kurikulumnya sama ya dengan sekolah-sekolah lain di SR ini, dan total siswa ada berapa siswa dan berapa kelas di SR ini? Jadi untuk sekolah rakyat ini kurikulumnya sama dengan sekolah SMA lainnya, sama kurikulum nasional. Tapi karena ini boarding berasrama, maka oleh Kemensos disusunlah sekurikulum sekolah rakyat yang menggabungkan antara kurikulum nasional dengan kurikulum keasramaan. Jadi ada yang namanya kegiatan pembinaan karakter, pembinaan keagamaan, dan keterampilan. Dan juga sistem kurikulumnya adalah multi entry, multi exit. Itu di mana siswa-siswi yang ada di sekolah rakyat ini kan dari masyarakat miskin ekstrim yang memang mungkin anak putus sekolah atau dia memang baru lulus SMP. Nah, tentu ini kondisi-kondisi ini yang akan nanti kami petakan. Nah, kemudian ada siswa yang melanjutkan, ibaratnya dia sudah punya raport di SMA sebelumnya, ada yang memang dari kelas 1 dari awal. Yang sudah punya raport tentu akan lulus duluan. Ya, sesuai dengan kurikulum yang ada. Nah, kemudian tadi terkait jumlah siswa, di sini tuh ada 180 siswa.
105 putri, 75 putra. Terbagi Terbagi berapa kelas? menjadi 9 kelas. Satu kelasnya 20 siswa. Nah, setiap kelasnya ini ada laki-laki dan perempuan. Artinya digabung. Tapi ketika di asrama baru mereka dipisah. Yang putri sekarang ada putri, yang putra sekarang harusnya. Untuk kelengkapan SR ini apa aja Bu? Yang tadi saya banyak bertanya sama guru-guru lain, ada asrama ya Bu? Ada asrama putra sama putri dan juga tempat guru ya, sama tempat makan dapat 3 kali sehari itu teknisnya bagaimana Bu? Ya. Keseluruhan itu. Jadi di Sekolah Rakyat Menengah Atas 3 Bekasi ini kita memiliki 50 kamar di 50. asrama. Satu kamar diisi oleh 4 siswa. Ya. Nah, di kamar putra dan putri ini ada namanya kamar wali asrama sebagai pamo atau orang tua yang menjaga siswa-siswi ini ketika dia di asrama. Kemudian ada juga wali asuh. Wali asuh ini adalah wali yang mendampingi siswa yang terkait dengan kondisi perkembangannya, psikologisnya, motivasi belajarnya. Nah, kemudian ada juga ruang kelas. Ruang kelas ada 9, ruang lab, ada lab kimia, komputer, biologi, bahasa, lab fisika, dan lab ekonomi. Nah, ini ditanggung jawabkan kepada guru. Jadi pembelajaran di kelas dan pembelajaran di ruang lab ini ranahnya guru mata pelajaran. Nah, juga ada yang namanya wali kelas. Wali kelas ini yang memantau bagaimana siswa-siswi ini belajar di kelasnya dengan semangat atau tidak, kehadirannya, tugas-tugasnya dikerjakan tidak. Nah, jadi di sekolah rakyat ini ada guru, ada kepala sekolah, guru, wali kelas, wali asuh, wali asrama, kemudian ada juga satpam, tenaga kebersihan dan juru masak. Nah, kita punya dapur, ya walaupun sekarang masih catering ya, tapi bagian dapur inilah yang menyiapkan makan 3 kali sehari, plus 2 kali snack. Kalau untuk makan ini Bu, standar EBG, standar makanan bergizi ya, Bu? standar. Ya. Kalau untuk penilaian Ibu untuk makan ini seperti apa dalam 1 bulan ini Bu? Ya, alhamdulillah makanannya layak ya, karena ada Standar lengkap ya, makanan, standar EBG ya Bu ya? ada proteinnya, karbohidratnya, ada vitamin, jadi ada ikan, ayam atau sayuran, juga ada buahnya, kemudian nasi, dan yang jelas ada namanya snack ya, snack time itu ada susu, ada sari kacang hijau, kemudian biskuit atau snack lainnya seperti risol dan kue-kue. Standar pemerintah ya Bu ya, ibaratkan 4 sehat 5 sempurna, berarti program EBG gitu ya, sangat luar biasa sekali. Untuk total keseluruhan Bu, dari guru dan juga tadi ada wali asuh dan juga beberapa tim ya, tim dari SR ini, total keseluruhan berapa Bu? Ya, kalau guru ini ada 20 guru ya, 20 guru. Nah, untuk wali asuh ada 18, wali asrama ada 6, kemudian tenaga kebersihan ada 3, tenaga satpam 3, dan tenaga juru masak ada 3. Nah, ini pun kami rasa masih kurang, karena memang siswa di sini paling banyak di antara SR yang lain. Apalagi nanti ketika mau masak sendiri, nanti juru masak tidak cukup 3, nanti akan ditambah dengan melibatkan outsourcing atau masyarakat sekitar sini. Oke, siap. Terakhir Bu, harapan Bu Kepala Sekolah Rakyat untuk sekolah rakyat ke depannya seperti apa Bu? Ya. Harapan saya sekolah rakyat ini menjadi sekolah yang memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi pada putra-putri bangsa kita untuk mengembangkan bakat dan minatnya, sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih percaya diri dan punya kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, sehingga cita-cita Pak Presiden untuk mengentaskan kemiskinan lewat pendidikan benar-benar terwujud. Terima kasih.